Ada seseorang nih yang habis vaksin 5 hari berselang dia vaksin pertama positif COVID. Nah, bagaimana dokter menanggapi dengan kasus tersebut, Dok? Baik, jadi ini pertanyaannya gampang tapi susah dijawab Aduh, ya. gampang tapi susah. Susah dijawab. Halo Krama Karangasem, kali ini berjumpa bersama saya Adelia Dewi dalam podcast Gapura, Gatra Amblapura Sinovac Jilid 2. Baik, jadi pada kesempatan kali ini kita akan berbincang-bincang kembali bersama dengan narasumber kita yang sudah tidak asing lagi. Kenapa tidak asing? Karena sebelumnya pun pada podcast kita juga berbincang-bincang bersama dengan narasumber yang sama tapi tidak membosankan tentunya ya. Oke, kita berjumpa kembali bersama dengan Dokter Igusti Bagus Putra Pertama. Punapi Gatra niki Pak Dokter. Ya, Becik ya, seperti podcast kita ya, Gapura, Gatra Amblapura. Gatranya Pak Dokter becik-becik katanya iya. Kali ini saya senang sekali karena bisa langsung berbincang-bincang bersama dengan Pak Dokter. Sebelumnya kan saya ditelepon nih, Del, besok jangan lupa podcast sama Pak Dokter. Wih, malamnya saya langsung rebonding rambut Pak ke salon. Mohon maaf ini ibunya kalau nonton nanti. Oke deh Pak Dokter, sebelumnya kan sudah sempat berbincang-bincang bersama dengan rekan saya mengenai Sinovac ini ya Dok ya. Ini adalah vaksin yang disebar di Kabupaten Karangasem dan masih hangat diperbincangkan oleh masyarakat ini Dok, karena di sosial media kita ternyata setelah podcast pertama banyak nih yang bertanya-tanya mengenai Sinovac ini. Nah, sekarang kita akan membahas Sinovac Jilid 2 ini ya Dokter ya. Iya, baik. Oke, sebagai pertanyaan pemanas nih Dok. Nah, Sinovac Jilid 2 ini akan disebarkan kapan ini Dok? Dan kepada siapa saja? Apakah tempatnya masih di Gor Gunung Agung? Nah, panjang kan Dok? Silakan diperjelaskan Dok. Baik, terima kasih Krama Karangasem, khususnya berharap Krama Karangasem sehat tentunya ya. Iya. Oke, jadi memang Sinovac atau vaksinasi COVID-19 istilahnya ini podcastnya jilid 2 ya. Iya, betul. Jadi Jilid 2 kalau Dok. di kesehatan itu ini pentahapannya tahap kedua, khususnya adalah vaksin yang kedua. Jadi kalau podcast istilahnya Sinovac jilid 2. Betul Ya, Dok. sama saja. Jadi ini adalah akan dilaksanakan mulai besok nih. Mulai besok ya? Iya, tanggal 18 Maret selama 4 hari berturut-turut. Selama 4 hari. Berarti 18, dari tanggal 19, kemudian jeda sebentar Sabtu Minggu, kemudian Senin Selasa. Nah, ini dilaksanakan di tempat yang sama di Gor Gunung Agung. di Gor Gunung Ya, Agung. dengan Masih di jumlah tempat yang total sama. ya, dengan total sasaran hampir 5.000 5.000 ya, warga Karangasem yang sudah tentunya mendapatkan vaksin yang pertama. 5.342 orang. Berarti dengan orang yang sama ya Dok ya? Dengan orang yang sudah mendapatkan vaksinasi pertama, yaitu yang pada tanggal 4, 5, kemudian 8 dan 9 yang lalu. Gitu. Ya, makanya podcast kita jilid 2 sekarang. Kemarin Betul. kan jilid 1 ya. Iya, jilid 1. Nah, ngomong-ngomong nih mengenai vaksinasi jilid pertama yang kemarin ya Dok ya, yang beberapa hari lalu itu, mungkin ada masyarakat yang belum bisa vaksinasi karena mungkin ada yang ininya tinggi ya Dok, Ya, tekanan darahnya karena tinggi. Tekanan darahnya tinggi, Betul. kemudian sedang demam juga bisa. Iya, betul. Atau sedang flu, ya memang harus ditunda menunggu sehat dulu. Ya. Oke. Bila mana kalau misalkan dia sudah sehat, apakah bisa masuk di vaksinasi jilid kedua ini Dok? Ya, untuk jilid kedua ini kan memang sebagai kelanjutan jilid pertama. Betul. Jadi yang akan divaksinasi tentu karena sistemnya adalah tentu yang sudah mendapatkan vaksinasi pertama. Tapi yang belum mendapat vaksinasi pertama tidak usah khawatir. Nanti mungkin podcast ini bisa sampai jilid 10 nih. Karena setelah kita sesi 4 hari nanti jilid 2 ini, jadi masyarakat Karangasem yang 5.000 ini yang semuanya sudah dapat vaksin 1, vaksin kedua kita sudah tuntaskan, kita akan beranjak lagi yang berikutnya. Tentu mengikuti alokasi vaksin yang kita terima di Kabupaten Karangasem, Sinovac ini. Sinovac ini ya Dok Iya. ya, masih dengan vaksin yang sama Dengan yaitu vaksin yang sama. Sinovac. Ya, dengan vaksin yang sama, iya, betul. walaupun produknya Bio Farma. Ya. Bio Farma, oke Oke. Dok. Nah Sinovac ini Dok ya, kan ini diedarkan memang dari bulan Februari ya Dok ya. Betul, Apakah vaksin ini tidak kadaluarsa Dok?
Betul. Nah, pertanyaan yang tepat karena tadi sampai dengan sebelum saya duduk di sini juga banyak pertanyaan. Jadi masa vaksin ini kan 6 bulan dari percetakan. Jadi kalau Februari berarti Agustus. Yang kita pakai juga kemarin kita pakai, sekarang besok dan 4 hari ke depan ini expirednya Agustus. Tidak usah khawatir masyarakat Karangasem semuanya yang tentunya mendapatkan vaksinasi nantinya vaksinasi kedua itu masih aman. Jadi expirednya masih di bulan Agustus 2021. Oke, jadi masih aman ya. Ingat aman ya. Jadi Betul. karena sekarang masih banyak pertanyaan ini, apakah vaksin ini udah deket-deket expired enggak? Iya, Nah, betul itu, dok. ya. Jadi pada takut kan, ini kan udah deket-deket nih expired nih, apa enggak expired nih nanti nih kita dapatnya vaksinasinya gitu mungkin Saya ya dok ya. yakin kan vaksin yang kita gunakan besok sampai 4 hari ke depan ini expirednya Agustus 2021. Dan masih aman ya. Oke. Oke, sebelumnya dengan vaksinasi yang pertama ini dok ya. Apakah ada yang menyampaikan keluhan-keluhannya nih dok? Mungkin ada, halo Pak Dokter, aduh setelah vaksinasi kenapa saya mencret ini dok gitu. Mungkin ada yang, aduh Pak Dokter ini saya ngantuk-ngantuk aja gimana ini Pak Dokter gitu. Mungkin ada beberapa mungkin masyarakat yang sudah menghubungi nomor yang sudah tertera ya dok ya. Ya, jadi bukan hanya jilid 1 yang kemarin ya, karena kalau pentahapan vaksinasi ini kan tahap 1, tahap 2 sampai tahap 4. Tahap 1 itu adalah untuk tenaga kesehatan yang mulai dari Januari sampai Februari itu sudah selesai. Kemudian tahap 2 Maret ini itu untuk pemberi pelayanan publik. Jadi bukan hanya 5.000 tapi sudah kita di Karangasem hampir 8.000-an yang sudah divaksin. Gabungan antara tenaga kesehatan dan pemberi pelayanan publik. Nah ini memang pada saat selesai vaksinasi diberikan kontak untuk dihubungi. Jadi petugas kesehatan seluruh di Kabupaten Karangasem itu dikontak. Memang keluhan ini bervariasi tetapi hampir semua keluhan yang menghubungi kita di kesehatan ini adalah rata-rata ringan ya, tidak ada yang serius bahkan yang sampai masuk ke rumah sakit. Jadi paling keluhannya ngantuk yang paling banyak Ya betul. ngantuk. Ya. Kemudian ada rasa bikin makan aja terus ada betul yang banget, seperti Dok. itu. Kemudian yang juga ada beberapa mengeluh pegal. Mungkin 1-2 ada mengeluh demam, tetapi demamnya tidak tinggi ya mungkin karena ya kembali nanti karena banyak di ruangan ini dengan tentu dehidrasi ya bisa jadi kekurangan cairan. Akhirnya kita berikan paracetamol aja udah selesai. Berarti tidak ada masalah dengan hal tersebut ya dok Tidak ya? ada yang istilahnya KIPI ya, kejadian ikutan pasca imunisasi yang serius. Jadi KIPI kejadian ikutan pasca imunisasi yang serius. Dari 8.500 yang sudah kita vaksinasi di Kabupaten Karangasem belum ada dan mudah-mudahan tidak ada. Mudah-mudahan tidak ada ya. Oke. Selanjutnya untuk tim vaksinatornya apakah masih dengan yang sama ya Pak Dok ya? Tim vaksinator ini kan yang terlatih, jadi tentu ya masih tetap yang sama. Masih Masih melibatkan. tetap yang sama, jadi hampir seluruh puskesmas kita libatkan. Hari ini pun sebenarnya di puskesmas berjalan vaksinasi. Jadi ada jeda 1 hari seperti sekarang, puskesmas sedang melaksanakan vaksinasi. Besok kita tarik tim itu karena mereka yang sudah terlatih baik secara sistem maupun terlatih dari sisi mengaplikasikan vaksinasinya itu sendiri. Oke, tadi sudah dijelaskan satu persatu oleh Pak Dokter dan selanjutnya pertanyaan saya selanjutnya Pak Dokter. Jadi pertanyaan selanjutnya bagaimana ini alurnya Pak Dokter? Apakah masih sama karena di tempat yang sama ya, masih di GOR Gunung Agung Amblapura? Apakah alurnya masih sama seperti yang lama? Alurnya secara umum masih sama ya. Sekarang Masih sama. tinggal kesempatan yang baik ini. Jadi untuk warga Karangasem khususnya yang akan jilid 2 ini, saya sangat berharap sekali. Jadi karena kebetulan jilid 2 ini kan teman-teman kita semua. Ada Betul. ASN, guru, TNI, Polri, hampir semua adalah teman-teman yang selalu terlibat. Jadi mohon kerjasamanya. Jadi jadwal, baik tanggal, jam, waktu kehadirannya mohon ditepati. Karena sudah disebarkan dengan teman-teman masing-masing perangkat daerah. Misalnya kalau ada lihat dapat jadwal juga kan? Iya, nah, betul, Dok. ikuti Besok jadwalnya. tepatnya. Jam berapa? Nah, Besok. enggak tahu. Iya, belum tahu. Dok. Nah, semestinya ada jadwal, ada ada jamnya jadwalnya ya, itu. Dok, ya? Jadi ini Oke. ada jamnya. Jam 10 sampai jam 11 siapa? Jam 11 sampai. Nah, kalau mengikuti seperti itu, kita sudah menurunkan hampir 120 tim vaksinator. 120. Jadi 30 menit langsung pulang, jangan lagi reuni di GOR. Nah, ini kan karena dari kecamatan lain. Betul, nah, betul sekali. reunian lah di sana. Iya, betul. Ajang ini, reuni malah ya, ajang reuni. karena Jadi rame gitu kami ya. mohon ini Iya. yang paling penting ya Betul. pada semua, khususnya ini teman-teman kita semua kan. Jadi mohon tidak reuni karena ada dari kecamatan ini yang tentu akan berinteraksi. Jadi cukup 30 menit, tidak ada masalah.
sertifikat keluar, silakan kembali ke tempat dan tidak pulang, jadi kembali ke tempat kerja masing-masing. Ya. Oke, jangan pulang, mentang-mentang Ya. ngantuk lagi pulang gitu ya dok ya. Oke, jadi Nah, alur tadi ya, jadi alurnya masih tetap, jadi sekarang mungkin lebih diperketat. Jadi ini untuk diketahui. Jadi di depan nanti petugas keamanan baik unsur TNI, Polri dan Satpol PP sudah jaga. Jadi sekarang dengan adanya gampang sebenarnya sekarang. Jadi masyarakat yang sudah tervaksin pertama kan dapat sertifikat. Jadi kalau tidak dapat sertifikat itu otomatis tidak akan bisa masuk. Nah, sertifikat itu akan ditunjukkan kemudian diberikan nomor antrian. Masuk tidak, jangan lagi ada yang mengambilkan nomor antrian. Nah, jadi nunjukin sertifikat, ambilkan nomor antrian temannya, kemudian pulang dulu kerja, kemudian dipanggil-panggil tidak datang. Nah, ini yang juga membuat kredit. Jadi besok akan diatur. Jadi begitu mendapat nomor antrian langsung masuk ke dalam. Sehingga begitu dipanggil, oh sudah ada. Nah, mekanismenya sama, meja 1, meja 2, meja 3, meja 4 langsung selesai. Cuma bedanya di meja 2 yang kemarin mungkin teman-teman di screening oleh tenaga kesehatan itu agak lama ya, pertanyaannya 16, jadi detail sekali seperti diperiksa. Nah, sekarang tinggal 2 saja. Dua pertanyaan Dua saja. pertanyaan saja. Apa itu? Apa aja tuh dok? Jadi 2 pertanyaannya tentu yang pertama, apakah setelah disuntik kemarin 14 hari yang lalu ada reaksi alergi enggak? Jadi reaksi alergi itu apa? Jadi gatal seluruh tubuh, pingsan dan seterusnya. Nah, kalau itu tidak ada, lanjut ke pertanyaan kedua. Kedua apa dok? Pertanyaan kedua, dalam seminggu terakhir ada mengeluh sakit enggak? Nah, kalau sudah tidak ada langsung suntik, simple. Jadi kalau kemarin So mungkin simple. sampai 5 menit kan, Betul. sekarang ini mungkin 1 menit duduk di meja 2 udah langsung ke meja 3. Oke, jadi tidak perlu lama-lama lagi ya? Tidak perlu Nggak lama. usah Selain lama-lama. itu, saya lupa. Betul. Jadi tetap diukur suhu dan tensi. iya. Ya, ukur suhu, tensi. Kemudian pertanyaan 2 pertanyaan saja. Apakah ada alergi dengan vaksin pertama? Aman, tidak ada keluhan. Kemudian lanjut ke vaksin. Lanjut ya, jadi nggak usah Itu observasi nunggu langsung lama. pulang. Selesai. Iya betul, simple. Ya. Jadi sesimpel itu untuk vaksinasi yang kedua ya dok ya? Betul, ya. Oke, selanjutnya nih untuk vaksinasi yang kedua ini dok ya, apa yang perlu kita persiapkan ini dok? Apakah nggak boleh jajan sembarangan gitu? Atau mungkin nih dok, Jajan apa ini? siapa tahu jajan ngemil apa gitu kan dok, gitu maksudnya. Iya. Atau mungkin dok nih, Iya. kan besok nih saya dapat jadwal untuk vaksinasi kedua, malamnya boleh nggak dok? Itu maksudnya. Ini yang jadi pertanyaan ya Ini dok ya. Betul. Jadi jajan itu tadinya jajan, kalau jajan untuk meningkatkan imunitas kan boleh-boleh saja ya. Iya. Jajan, makan, minum kan diharapkan. Karena vaksin pertama ini kan baru ngerangsang untuk membentuk antibodi. Kemudian sekarang yang kedua hari ke-14, jadi fase puncak pembentukan antibodi hari ke-14. Oke. Nah, inilah yang harus di booster dengan vaksin kedua. Nah, itu berarti kan jajan tadi, kalau jajan dalam artian yang benar Jajan sembarangan nih dok, maksudnya maksudnya makan gorengan nggak boleh apa gimana gitu, harus 4 sehat 5 betul. sempurna gitu loh dok, maksudnya Betul, dok. ya. Waduh. Kalau jajan gorengan dan sebagainya Iya, ini mencetuskan kan radang tenggorokan yang akan betul, itu maksudnya, berpengaruh. Jadi demam, bisa jadi sakit tenggorokan. Nah, ini akan mempengaruhi apa? Jadi pada saat di screening meja 2. Ya, jadi kalau jajanan yang memicu demam, kemudian nyeri tenggorokan ya sebaiknya dihindari. Tetapi jajanan yang untuk konsumsi yang bergizi untuk meningkatkan imun ya silakan saja. Silakan. Satu ya. Ya, satu. Yang kedua Yang tadi kedua ya. nih, yang ditunggu-tunggu nih yang sama kedua. kameramen itu ya Pak. Langsung melongo kameramen Yang kedua saya besok Pak. mau Iya. divaksin, jadi harus istirahat yang Harus cukup istirahat. ya, istirahat yang cukup, jangan dihabiskan energinya. Jangan ya. dihabiskan Kalau energinya energinya. cuma dipakai 1-2 dari 10 ya silakan. Silakan. Tapi kalau dipakai lebih dari 50% tentu akan mempengaruhi keesokan harinya. Apa yang terjadi? Bisa jadi dehidrasi, naik panasnya. Di atas 37,5 tunda vaksinasi. Atau karena begadang sampai ke poin 10 misalnya maksimal dihabisin, tensi turun kan tidak Tensi berani turun, ya, iya. atau tensinya naik. Jadi itu indikatornya. Jadi 2 hal itu, suhu, tensi, kemudian tidak ada reaksi alergi dan tidak ada keluhan apa-apa, lanjut. Tuh, Yang ya. penting fit dan bugar ya Iya, dok ya. jadi makanya harus makan yang memang bergizi, makan sesuai dengan pola sehat. Kemudian yang kedua adalah istirahat, sehingga keesokan harinya jadwalnya jam 8 bisa tepat waktu. Kemudian datang juga tidak demam dan tidak
ada gangguan dalam tensi. Oke. Anyway nih dok, saya dengar-dengar bisik-bisik tetangga nih dok, terdengar sampai telinga saya. Gimana itu? Ini bisik-bisik tetangganya katanya vaksin yang kedua itu sakit, bener gak sih dok? Jadi bikin saya was-was kan, ya ampun masa sih sakit gitu. Apalagi yang nggak berani lihat ini suntik jarum itu ya dok ya. Katanya lebih sakit, bener gak sih dok? Saya pengen tahu langsung nih dari Pak Dokter. Oke, jenis vaksinnya kan sama. Sama. Jenis vaksinnya sama, kemudian alat suntiknya juga sama kan, sekali pakai. Petugasnya juga sama. Jadi saya kira itu relatif sakitnya ya. Karena yang pertama tidak tahu apa yang masuk ya, jadi disuntik sama seperti saya, jadi disuntik tidak terasa. Kemudian yang kedua karena sudah pengalaman disuntik sebentar, nah ini kan tegang jadinya, terasa sakit. Jadi sudah persiapannya dari rumah nih, sekarang mau besok ada mau vaksin hari ini sudah berpikir, oh sebentar akan di sebelah kiri ini akan disuntik ini di sebelah kiri. Ya, akhirnya kan tegang otot-otot. Akibatnya apa ya, rasanya memang orang ditusuk kan pasti sakit. Cuma sakitnya kan lokal, beberapa detik saja. Beberapa detik saja. Ya, Berarti jadi sama tidak ya? akan kalau yang namanya berat itu ya di sini sama dengan imunisasi zaman dulu, jadi bengkak, merah, kemudian menanah. Nah itulah yang sampai saat ini 8.500 tidak ada kasus seperti itu. Tidak ada kasus seperti itu. Jadi masih aman ya dok ya? Ya, jadi sakitnya ya sakit seperti disuntik pada umumnya itu normal. Ya. Oh iya, berarti tetangga saya dapat berita dari mana ini dok ya? Ya sakitnya itu sakitnya. dilebarkan lagi sakitnya. Gitu, ya. Oke dok, jadi ini juga isu-isu yang sedang saya dengar juga nih dok. Ini mungkin tetangga yang lain juga. Jadi ini isunya nih dok, ada seseorang nih yang habis vaksin 5 hari berselang dia vaksin pertama positif COVID. Nah, bagaimana dokter menanggapi dengan kasus tersebut dok? Baik, jadi ini pertanyaannya gampang tapi susah dijawab. Aduh, gampang tapi susah. Susah dijawab karena harus saya menghubungkan antara fakta lapangan dengan teori atau virus ini yang tertuang di dalam satu SOP atau standar operasi prosedur ya. Divaksinasi hari kelima, kemudian hari kelima divaksinasi hari kelima positif COVID. Iya, setelah berselang 5 hari di vaksin betul. Oke. Jadi ke virus dulu ke COVID. COVID ini masa inkubasi adalah 1 sampai 14 hari. 1 sampai 14 hari. Ini yang divaksin kan hari kelima dari divaksin. Kemudian vaksinasi hari kelima. Vaksinasi tadi saya sampaikan adalah dalam rangka tubuh merangsang membentuk antibodi. Jadi pelan-pelan hari pertama antibodi terbentuk sampai hari ke-14 puncaknya, kemudian di booster naik lagi. Kalau tidak di booster turun. Sehingga itulah kenapa harus, ini saya melebar, kenapa harus hari ke-14 vaksin keduanya. Nah, itulah yang paling puncak nanti akan turun dia kekebalannya. Sehingga hari ke-14 boleh saja hari ke-15, cuma kan sudah turun ini. Jadi kadar antibodinya yang dibentuk ini ngulang lagi nih. Kalau udah pada saat mau turun kita booster tadi naik. Sehingga kekebalan yang diharapkan dari vaksin ini selama setahun bisa tercapai. Kemudian pertanyaan berikutnya sebelum yang pertanyaan utama, kenapa ada yang 28 hari? Pasti bertanya ya kan? Ada yang 28 hari untuk 28 di atas 60 tahun kan? Kembali ke mekanisme pembentukan kekebalan. Kalau usia 18 sampai 59 bahan bakunya bagus, fisiknya masih bagus sehingga pembentukan antibodinya lebih bagus, lebih cepat. Orang tua di atas 60 ya memang kekebalannya sudah mulai, kemudian fisiknya sudah mulai, jadi perlu pelan-pelan dia orang tua sesuai dengan alamiahnya orang tua. Jadi pelan-pelan membentuk sehingga hari ke-28 kita booster. Nah, itu pertanyaan yang tadi kembali. Jadi bagaimana menanggapi ini? Ini kemungkinan dua hal yang berbeda. Jadi virus ini ini kan hari kelima. Berarti sebelum divaksin kemungkinan sudah ada kontak erat dengan orang yang positif atau bepergian ke daerah-daerah yang terjangkit positif. Nah, tapi sebelum itu saya tahan dulu dok. Ya. Tapi kan sebelumnya sudah di screening dok. Apakah tidak ada terlihat di sana bahwa dia ada gejala-gejala COVID atau bagaimana dok? Betul. Ini kan OTG. Kalau OTG ya tidak lolos dari screening. Kalau dia bergejala pasti tidak akan lolos screening. Makanya besok pertanyaannya, dalam seminggu apakah ada keluhan? Kalau dalam seminggu tidak ada keluhan lanjut. Makanya inilah kejujuran nanti sama teman-teman yang melaksanakan vaksinasi. Kalau memang seminggu ini ada demam, ada panas, akan dianalisa tentu ditunda. Karena memberikan kesempatan
virus ini untuk karena masa inkubasinya 14 hari. Betul. Jadi kembali tadi kenapa? Jadi itu dua hal yang berbeda. Vaksinasi pembentukan antibodi belum dia terbentuk antibodi, ini virus sudah ada di dalam tubuh. Oke. Tuh, ya. Sama dengan nantinya kalau virus ini setelah sembuh kan juga membuat kekebalan. Ya. Sehingga nanti orang yang terpositif konfirmasi positif ini setelah 3 bulan baru boleh dilaksanakan vaksinasi. Jadi karena setelah 3 bulan mulai ada pembentukan antibodi, vaksinasi di booster lagi sehingga antibodinya lebih kuat. Ya. Berarti itulah perlunya vaksinasi kedua ya dok? Kedua ya, kalau baru pertama paling umurnya paling banyak 28 hari sampai kita punya kekebalan. Setelah itu 0 lagi. 0 lagi. Ya. Jadi vaksin kedua ini tambah meningkatkan kekebalan imun kita ya dok sehingga ya? lebih memperlama kemudian kekebalan terhadap virus corona ini. Oke, misalkan nih dok ya, besok kan jadwal saya untuk vaksinasi kedua. Tapi ini tiba-tiba saya ditelepon sama manajer saya nih. Woi, kayak ya manajer. Besok ini dinas keluar daerah gitu misalkan dok ya. Tapi kan saya besok harus divaksinasi dan berangkatnya mungkin nanti malam saya berangkat. Nah gimana itu dok? Apakah saya bisa vaksinasi di tempat lain? Apakah saya nunda 3 hari itu nggak masalah apa gimana nih dok? Ya tadi saya sudah singgung sedikit ya. Jadi hari ke-14 adalah masa puncaknya pembentukan antibodi. Tetapi masih cukup waktu sampai 28 hari. Tapi memang sudah mulai menurun, tentu kekebalan yang diharapkan kan tidak semaksimal yang hari ke-14. Jadi masih bisa sepanjang dia tidak sampai hari ke-28 sudah sampai 0 ya ulang lagi vaksinasinya. Karena itu ada sesuatu kegiatan yang memang misalnya karena demam. Demam kan ditunda. Betul. Atau karena mengalami misalnya batuk dan sebagainya dari hasil sendiri kan ditunda. Itu masih memungkinkan. Tetapi jangan lewat dari 28 hari. Kalau misalkan saya vaksinnya di luar daerah aja bisa nggak dok? Dengan Sebenarnya bawa itu? secara aplikasi yang sudah bisa. Bisa? Sepanjang bisa diterima di tempat vaksinasi di luar daerah. Karena ini kan sudah berbasis NIK. NIK, jadi kalau kemarin pada saat tahap pertama tenaga kesehatan kita juga melaksanakan vaksinasi tahap kedua atau vaksinasi kedua pada kawan-kawan yang melaksanakan vaksinasi di Denpasar. Vaksinasi pertamanya Denpasar, keduanya di Karangasem. sini. Ya, bisa itu karena tinggal melihat berbasis NIK Karangasem 5107 muncul, sudah ada datanya di vaksinasi. Sekarang jadwalnya. Oke, berarti dengan bawa sertifikat itu juga bisa ya dok ya? Bawa sertifikat atau nomor KTP aja sudah nomor cukup. KTP sudah cukup. Ya, KTP-nya muncul di fasilitas pelayanan kesehatan tentunya yang melaksanakan vaksinasi. Oke, selanjutnya nih dok ya, apa aja nih syarat untuk mendapatkan vaksinasi yang kedua? Apakah ada syarat-syarat tertentu yang berbeda mungkin dengan vaksinasi yang pertama? Khusus untuk yang Kedua? jilid 2 ini ya, jilid untuk 2. jilid 2 yang kita kerjakan nanti di Karangasem, teman-teman semuanya yang 5.324 ini yang akan kita ambil selama 4 hari, 18, 19, 22 dan 23. Jadi syaratnya yang tentu yang pertama membawa KTP, kemudian yang kedua jadi membawa surat yang kita sudah terbitkan, surat keterangan vaksinasi tadi itu ya, surat keterangan yang sudah. Kemudian juga adalah surat dari instansinya atau perangkat daerah atasannya bahwa yang bersangkutan memang termasuk kelompok sasaran. Ini kan karena banyak perangkat daerah yang belum semua kita bisa. Ada beberapa yang mungkin satu perangkat daerah ada diwakili oleh 5 orang, 6 orang kan. Nah ini supaya tidak mencegah kerumunan di tempat sana, yang memang membawa surat dari instansinya itulah yang kita akan laksanakan. Nggak usah khawatir karena teman-teman yang lain nanti pasti ada jadwalnya. Pasti ada jadwalnya ya? Ya. Dan sudah tertera jamnya, jam berapa jamnya pun sudah tertera Sudah. ya dok ya? Jadi jamnya datang sesuai dengan waktu, tepat waktu, sesuai dengan tanggalnya, dan tadi bawa surat keterangan yang sudah vaksinasi pertama, bawa KTP dan surat keterangan dari instansi atau perangkat daerah atasannya. Itu menerangkan bahwa yang bersangkutan memang adalah sasaran untuk jilid 2 ini. Jilid 2. Tapi bukan berarti yang lain tidak dapat nanti setelah kita 4 hari ini buat lagi yang lain. Tapi ngomong-ngomong tentang sasaran nih dok, katanya nih saya dengar-dengar ada beberapa orang yang bukan sasaran tapi mendapatkan vaksinasi. Apakah itu benar dok? Ya memang. Jadi ada beberapa yang ini yang akan terus kita bina dan tertibkan. Kegiatan ini adalah salah satu untuk mensosialisasikan itu, sehingga tidak. Jadi apa yang jilid 1 kita kerjakan kemarin ini akan menjadi masukan untuk perubahan.
Hari ini sebentar juga kita akan rapatkan dengan tim pengamanan dan sebagainya, khusus untuk bagaimana mengantisipasi yang bukan sasaran masuk dalam kegiatan ini. Ya, yang bukan sasaran pada jilid ini loh. Tapi sebenarnya ya sasaran keseluruhan di Kabupaten Karangasem. Tapi prioritasnya berikutnya, tidak untuk yang besok 4 hari ini. Oke, jadi selanjutnya nih dok, kan dengan sasaran tadi yang sudah dijelaskan 5.000 sasaran nih dok. Ya. Apakah tidak menimbulkan kerumunan nih dok? 5.000 tempatnya di Gor Gunung Agung, gimana nih dok? Penentuan itu kita sudah berdasarkan kajian, ya. Jadi berdasarkan kajian 5.000 kita ambil selama 4 hari. Artinya apa? Jadi per hari rata-rata 1.250. Dalam sehari kita kerjakan dari jam 8 sampai dengan jam 2 atau jam 3. Per jamnya, jadi kita sudah atur maksimal per jam itu masuk ke GOR 300. Kapasitas GOR kemarin 500 saja masih. Jarak 1 meter masih bisa. Jadi kuncinya adalah bagaimana nanti teman-teman peserta sasaran ini disiplin dengan waktu dan disiplin, tidak ada oh ya kayak ada mau rencananya lagi 2 hari besok minta. Nah yang ini apa boleh syukurnya kalau maju kan kurang efektif. Khawatirnya kan tanggal 18 tidak sempat, kemudian masuk di sasaran 19. Nah inilah hal-hal seperti ini kita sebenarnya tidak menolak. Jadi kami sudah mengatur. Misalnya tanggal 19 ada besok ada kegiatan kan, maunya masuk tanggal 19 ya di sisi terakhir. Jadi setelah jam 8 sampai jam 2 semua sesuai dengan jam, kita siapkan petugas khusus menunggu seperti kemarin waktu acara Bitkom langsung dengan Pak Presiden. Jadi kita tunggu sampai jam 4 yang nomor-nomornya lewat itu kita bawa geser ke belakang sehingga tidak mempengaruhi yang sudah direncanakan. Nah seperti itu. Jadi kita mengatur sehingga mengurangi kerumunan. Mengurangi kerumunan jadi masuk sesuai dengan ini kapasitas GOR kita sebenarnya maksimal 500, kita 300 kok masuk. Jadi dengan jarak sepanjang tidak ada reuni kembali lagi. Nah di sana kan ada kumpul ya di satu blok. Padahal kita sudah isi nomornya. Nomor 1 sampai 60 di sini. 61 sampai udah ada nomornya di masing-masing tempat duduk. Sudah ada ya dok. Ya, jadi inilah peran serta. Jadi bukan hanya petugas kita tetapi sasaran juga berperan serta dalam mensukseskan vaksinasi ini. Jangan sampai vaksinasi kita laksanakan klaster muncul. Nah ini itu dia. Ya. Jadi sekali lagi mohon jadi kerjasama, pengertian teman-teman khususnya yang menjadi sasaran 5.000 ini. Oke, jadi ini diingatkan oleh Pak Dokter bagi para sasaran ya yang akan mendapatkan vaksinasi, ini jangan lupa untuk menaati protokol kesehatan dan juga menaati jam-jam yang sudah diberikan ya Pak Dokter ya supaya berjalan sesuai dengan alur. Tapi nih Dok, sebelum kita berbincang mengenai vaksin ini lagi, ini saya mau ke belakang dulu sedikit nih mengenai COVID ya Dok ya. Pasti ada aja masyarakat yang mungkin nggak percaya sama COVID ini. Apa sih COVID ini? COVID ini malah bikin bla 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 dan bla 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 gitu. Pasti ada yang tabu dengan hal yang namanya COVID ini dok. Jadi gimana sih tanggapan dokter melihat masyarakat yang seperti itu? Ataupun mungkin ada juga masyarakat nggak mau divaksin, aduh nggak mau, nggak suka gitu. Atau mungkin ada yang seperti itu mungkin ya dok ya. Oke, gimana tanggapannya ini dok? Benar sekali. Jadi sampai dengan kemarin pun saya beberapa memang ada yang mempertanyakan gitu. Ya, inilah jadi peran kita mengedukasi, mensosialisasikan. Artinya apa? Sosialisasi, edukasi, kemudian komunikasi, informasi kepada masyarakat belum maksimal kita kerjakan. Khususnya kami di Satgas, di jajaran kesehatan. Bagaimana bahwa ini kan bukan hanya kita Karangasem saja. Ini sudah pandemi. Pandemi artinya seluruh dunia. Seluruh dunia sudah menyatakan perang terhadap coronavirus disease ini. Jadi tidak ada istilah bahwa COVID itu tidak ada. Nah ini perlu sosialisasi yang lebih intens lagi karena COVID-19 atau coronavirus disease ini kan mulainya dari orang tanpa gejala sampai yang gejala berat. Jadi kalau dilihat yang bergejala beratnya itu kan cuma 5%. Gejala sedang 15%. Tetapi 80% adalah orang tanpa gejala. Inilah yang membuat ini COVID ini ada apa enggak? Kan seperti itu kan. Jadi karena memang dia orang tanpa gejala. Siapa tahu kita kalau memang belum divaksin atau ada virusnya ini. Makanya kita selalu memakai ini masker. Ya. Karena selalu memakai masker karena kita tidak tahu. Itulah kenapa jadi mungkin ada beberapa kita memaklumi masyarakat belum menerima bahwa benar ini ada COVID dan seterusnya. Jadi saya meyakinkan kepada seluruh masyarakat kemudian dimanapun ini berada bahwa
coronavirus disease atau COVID-19 ini adalah merupakan pandemi di mana seluruh dunia mengalami, kemudian gejala yang mungkin kita ketahui yang berat-berat, yang meninggal, yang umur itu saja kan, yang persentasenya mungkin sedikit, cuma 20%, 80% itu adalah orang tanpa gejala. Itulah yang kita waspadai dengan berperilaku seperti ini. Sama dengan kita zamannya dulu pakai helm. Nah, ya kan sama dengan pakai helm dulu. Jadi dulu kan kita wah enak rasanya pakai helm kan bawa sepeda motor, tapi kasus mungkin jatuh kalau zaman dulu jatuhnya sedikit dan sebagainya ya tidak memerlukan kebutuhan. Nah, setelah teknologi semakin maju, angka kesakitan kematian akibat tanpa helm itu lebih banyak kan sekarang menjadi kebutuhan. Sama dengan ini akan suatu saat akan menjadi kebutuhan yang memang harus untuk mencegah. Ya, mungkin bukan coronavirus disease saja. Banyak penyakit saluran napas yang bisa dicegah dengan menggunakan masker ini dan mencuci tangan. Cuci tangan itu bukan karena coronavirus disease saja. Kita waktu sekolah ingat enggak cuci tangan? Betul. Dari kan? TK ya, Dok ya. Iya. Diajarin Sekolah diajarin cuci tangan di betul. sekolah, anak mulai dari anak TK. Ini kan bukan zamannya Covid saja dari dulu. Jadi berperilaku hidup bersih dan sehat. Ya, PHBS ya, Dok ya. PHBS ya, itu sebenarnya. Jadi momen inilah mengingatkan kita semua bahwa PHBS itu penting untuk mencegah. Cuci tangan bukan COVID, tapi diare bisa kita cegah. Kan kalau sudah tangan kotor, kita ingat kasus tahun 2000-an ini Karangasem terkenal dengan KLB diarenya. Nah, itu kan banyak kan di daerahnya Pak Kasubag itu di Selat itu banyak kemarin itu kan KLB diare. Nah, itu karena apa? PHBS, cuci tangan dan seterusnya. Itu ya. Jadi itulah yang mungkin jadi masyarakat yang masih belum menerima atau belum paham, mungkin ini kurang maksimal kita sosialisasikan. Betul ya. Iya, jadi kita diingatkan lagi dengan pola COVID. Dengan COVID ini kita diingatkan untuk kembali ke PHBS. Dengan COVID ini akhirnya kita mengingat lagi bagaimana cara mencuci tangan yang benar. Ya. Oke, Dok, kita kembali ke laptop vaksinasi lagi nih, Dok. Siapa tahu nih besok ada teman saya yang sedang haid nih, Dok. Apakah boleh divaksin? Baik, jadi di dalam protokol vaksinasi ini tidak disebutkan. Jadi silakan lanjut saja ya, kecuali ya kalau pada saat itu ada gangguan karena M-nya demam ya tentu tidak boleh. Ada gangguan tensinya ya tentu ditunda dulu sampai demamnya hilang, kemudian tensinya kembali pulih. Karena kalau M banyak bisa mempengaruhi suhu dan tekanan darah. Jadi selama itu masih normal, lanjut saja vaksinasinya. Lanjut, nggak masalah gitu ya. Jadi buat teman-teman mungkin Akram Karangasem besok yang jadwal vaksin tiba-tiba ternyata haid gitu ya. Jadi kata dokter tidak masalah, masih aman-aman aja ya, Dok ya. Oke, ini juga ada beberapa pertanyaan masyarakat yang banyak banget bertanya di sosial media kita, Dok. Sosial media kita Prokopim bertanya nih, Dok. Apakah semua masyarakat akan mendapatkan vaksinasi COVID ini, Sinovac ini? Apakah masyarakat, kapan masyarakat akan mendapatkan Sinovac ini gitu, Dok? Baik, jadi itu sebenarnya tadi pertama ya. Jadi masyarakat semuanya di seluruh Indonesia sebenarnya ya. Jadi ini ada pentahapannya, ada tahap 1, tahap 2, sampai tahap 4. Sehingga sampai dengan 2021 sesuai dengan roadmap dari pusat, 181, sekian juta penduduk Indonesia sudah tervaksinasi. Penduduk yang mana? Penduduk yang berusia 18 sampai 59 tahun dan lansia. Nah, ini diberikan secara bertahap sesuai dengan alokasi atau ketersediaan vaksin. Tetapi pemerintah sudah berusaha paling tidak Desember ini semua sasaran itu sudah tervaksinasi. Kenapa segitu adalah itu dalam rangka mencapai kekebalan kelompok atau herd immunity. Jadi tahap 1 nakes rasanya sudah semuanya tervaksinasi. Kemudian tahap 2 pemberi pelayanan publik. Ini kalau kita di Karangasem dengan populasi 31.000 loh. 31.793 orang. Kita baru di posisi 8.000. Masih banyak yang belum ya. Nah, ini harus selesai di bulan Mei. Setelah itu baru masyarakat kelompok 18 sampai 59. Demikian seterusnya sampai Desember seluruh kita di Kabupaten Karangasem sekitar 200 sekian ribu itu
adalah menjadi sasaran vaksinasi. Oke, jadi itu dia sudah dijelaskan oleh Pak Dokter sendiri. Jadi buat Kerama Karangasem yang masih bertanya-tanya kapan jadwal COVID nanti sudah dijelaskan juga tadi ya oleh Pak Dokter. Jadi semoga bisa diterima. Dan selanjutnya nih Dok, ada yang bertanya di sosial media kita nih mengenai si COVID ini yang belum juga selesai nih si COVID ini. Ada yang bertanya, di dalam satu keluarga ada satu orang yang positif COVID. Sudah berselang beberapa lama ternyata yang satu ini memang benar positif COVID, sedangkan 4 keluarga lainnya tidak terkena positif COVID. Itu gimana penjelasannya Dok? Kok bisa ya? Padahal mereka selalu makan bersama, ngobrol gitu. Tapi ternyata yang positif cuma satu. Si sang ayah aja, sedangkan ibu dan anak-anaknya tidak positif COVID. Bagaimana dokter bisa menjelaskan hal tersebut? Baik, terima kasih. Jadi ini juga banyak pertanyaan juga seperti itu ya. Jadi kenapa jadi untuk menjadi positif COVID, jadi untuk bisa menjadi penyakit ini ada 3 hal yang paling utama ya. 3 hal besar yang harus menjadi sebelum kita menjadi sakit. Jadi sesuai dengan teori Bloom ya. Jadi ada host itu adalah kita, hostnya. Kemudian ada lingkungan, kemudian ada perilaku. Itu 3 hal yang harus menjadi fundamental. Dan host kita. Jadi host ini juga ada beberapa faktor. Jadi ada daya tahan tubuh, kemudian imunitas dan sebagainya. Jadi ya hostnya ini, kalau hostnya bagus, kemudian ada lingkungan, dalam hal ini virus masuk, ya kita bisa akan menjadi sakit kalau daya tahan lemah, virusnya banyak masuk. Ini juga lingkungan itu banyak. Salah satunya ya kita mencegah menggunakan masker, mencuci tangan. Ini adalah kembali ke perilaku. Jadi untuk menjadi sakit itu tidak harus ada di sini ada virus di sini nih, ayahnya kena, kita pasti keempat-empatnya. Kalau sepanjang jadi daya tahan hostnya bagus, lingkungannya mendukung, jadi dan sebagainya, kemudian perilakunya mengikuti protokol kesehatan, ya tentu tidak akan menjadi penyakit. Nah, kalaupun tadi udah makan bersama, pakai alat bersama, tetapi mungkin daya tahannya bagus, imunitasnya bagus, ya tidak. Atau juga tidak bergejala. OTG ya? Iya, OTG. Jadi tidak bergejala, kemungkinan 4 orang ini OTG di karantina 14 hari kan selesai. Jadi kontak erat yang ayahnya positif, kemudian anak-anaknya 4 orang lagi ini kan termasuk kontak erat ya, di karantina 14 hari. Masa inkubasi terlewati kan selesai. Jadi beliaunya mungkin ini OTG. Cuma sayang yang positif ini yang bergejala saja. Jadi tidak mesti harus jadi satu keluarga yang positif. Kenapa anak-anaknya yang lainnya tidak? Bisa saja satu karena memang daya tahannya bagus, yang kedua masuk OTG yang dengan karantina sudah selesai 14 hari, atau memang melaksanakan protokol kesehatan dengan bagus sehingga tidak menjadi positif atau bergejala khususnya. Itu. Oke, selanjutnya masih ada yang bertanya ini karena banyak banget ternyata setelah podcast yang pertama ya Dok ya, banyak nih yang bertanya-tanya mengenai si Sinovac dan vaksinasi ini Dok. Nah, yang seperti ini yang Dok ya pertanyaannya. Ini ada seseorang yang mempunyai penyakit diabetes. Nah, sebelum dia divaksinasi apakah harus periksa dulu? Sebelum dia divaksinasi periksa apa biasanya Dok kalau misalkan diabetes? Gula darah. Oke, mungkin seperti itu. Apakah dia harus periksa dulu atau bagaimana? Mungkin bisa ditanggapi Dok. Ini berarti kan untuk di luar yang besok ya. Kalau yang besok sudah pasti lolos ini 5.000 kan. Jadi untuk yang mempunyai tidak menutup kemungkinan yang 5.000 ini juga ada yang seperti itu. Jadi tapi sudah screening kan. Jadi untuk yang diabetes, sepanjang yang diabetes pada saat datang sehat, minum obat teratur, lanjut. Tidak perlu pemeriksaan. Tetapi kalau diabetes tidak minum teratur, kemudian datang dengan keluhan, berarti ditunda dulu. Ditunda dulu, oke. Jadi dilihat juga kondisinya ya Dok ya? Kondisi pada saat, makanya itulah pentingnya screening di meja 2. Jadi screening meja 2 pertanyaannya sehat, kalau sehat ya udah selesai lanjut. Minum obat teratur. Bapak mempunyai riwayat kencing manis ya, minum obat teratur ya, sekarang kondisi sehat, lanjut saja. Oke, yang terpenting kejujurannya juga ya Dok ya? Ya inilah sasaran harus ini memang sasaran ini harus jujur. Jujur, lalu memang kalau sedang demam kan kita bisa ukur. Tetapi di luar itu batuk misalnya kan tidak tahu, sakit tenggorokan kan tidak tahu ya. Betul. Ya itu yang penting. Itu yang penting ya Dok ya. Oke Dok, jadi setelah kita berbincang-bincang mengenai Sinovac jilid kedua ini dan lain sebagainya yang ternyata
kalau dikulik lagi ternyata lebih ini ya dok Iya, ya. masih banyak. Masih banyak sebenarnya ini Iya, yang bisa kita iya, perbincangkan ya iya. pada hari ini dok ya. Oke. Tapi ini karena berhubung waktu juga nih dok. Betul. Nah mungkin apakah ada pesan-pesan closing statement kita pada hari ini? Apakah ada yang ingin dokter sampaikan mengenai Sinovac Jilid 2 atau mungkin yang lainnya mengajak masyarakat untuk tetap 6M gitu dok ya atau yang lain sebagainya. Waktu dipersilakan dok. Baik, terima kasih. Jadi yang pertama, jadi saya mengharapkan kepada, jadi khususnya ini karena jilid 2 berarti teman-teman kita semuanya yang akan melaksanakan vaksinasi besok dan 4 hari ke depan. Demikian juga seluruh masyarakat Karangasem dimanapun berada. Jadi vaksinasi yang sekarang kemarin mungkin kita sudah tahu Pak Presiden sampai datang ke Bali ini harapannya kan kita harus kembali produktif ya, pariwisata, ekonomi mulai bergerak. Mari kita sama-sama dukung program vaksinasi ini dengan baik. Jadi vaksinasi ini memang penting untuk kita semuanya, tetapi protokol kesehatan harus tetap dilaksanakan. Jadi protokol kesehatan apa itu? Saya kira sudah lumrah semua tahu. Dari 3M sekarang menjadi 6M. 6M memakai masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, kemudian mengurangi mobilitas dan mentaati aturan. Aturan sudah dibuat mulai dari pusat, daerah sampai ke kabupaten. Jadi apalagi kita ya sebagai harus memberikan contoh kepada masyarakat. Jadi jangan mentang-mentang setelah vaksinasi saya sudah aman, saya sudah bebas, jadi bebas tidak perlu prokes, atau saya sudah bebas melakukan perjalanan. Sehingga kalau mau perjalanan mungkin ada beberapa yang masih harus rapid antigen. Nah ini adalah dalam rangka untuk menyeleksi seperti kasus tadi. Jadi sekali lagi vaksinasi memang penting, tetapi protokol kesehatan itu adalah hal yang paling utama kita kerjakan. Kemudian yang kedua, vaksinasi ini dilakukan secara bertahap. Jadi saya harap masyarakat tidak beramai-ramai ke puskesmas atau ke rumah sakit mendaftar dan sebagainya. Nanti ada pentahapannya. Jadi mulai dari nakes yang akan memberikan pelayanan sudah selesai, kemudian pemberi pelayanan publik sehingga bisa ekonomi bergerak, transportasi, pedagang pasar, pegawai pemerintah, pejabat-pejabat yang sering berkomunikasi dengan publik ini diprioritaskan sehingga bisa membuka kegiatan. Jadi itu harus dipahami oleh masyarakat supaya apa? Supaya bisa membuka tokonya, bisa membuka pelayanannya, sehingga itu di prioritas kedua. Nanti prioritas berikutnya pasti masyarakat kelompok 18 usia produktif ini akan mendapatkan. Sehingga 2021 ini kita semuanya yang masuk sasaran sesuai dengan vaksin ini selesai diberikan. Nah, yang terakhir adalah jadi pentahapan vaksinasi ini adalah memerlukan proses karena kita dimanapun, jadi pemerintah Indonesia, negara lain memang berlomba-lomba untuk mendapatkan vaksin ini. Karena itulah bertahap, di samping alokasi vaksin yang ada juga kesiapan tenaga. Karena tenaga yang memvaksin kita tidak bisa sembarangan ya, jadi harus memang terlatih, kemudian ada pentahapannya yang harus kita ikuti, memerlukan waktu. Jadi untuk itu mohon masyarakat dimanapun berada, jadi vaksinasi ini akan semua tersasar tetapi pelaksanaannya secara bertahap. Nah terakhir, jadi dalam melaksanakan vaksinasi mohon juga harus tetap mengikuti aturan yang sudah disiapkan, jadi tetap mengikuti protokol kesehatan. Walaupun walaupun baik massal maupun di Pasienkes hindari. Jadi sekali lagi hindari berkomunikasi, berkerumunan. Karena inilah yang nanti kita khawatirkan vaksinasi dapat tetapi klaster muncul. Saya kira itu. Oke, terima kasih Pak Dokter. Jadi Sama-sama. betul sekali ya. Ya. Jadi kita harus bersama-sama nih untuk memutus mata rantai COVID-19, terus vaksinasi ini supaya Bali kembali, betul ya Dok ya, betul, supaya ya. Bali bisa menjadi pariwisata yang seperti kemarin ya, yang kemarin kita close lama, Ya, akhirnya ya. bisa open kembali ya. betul. Jadi sama-sama kita dukung tentunya pemerintah untuk untuk membuat Bali kembali gitu ya Dok ya. Oke, terima kasih banyak Pak sama-sama. Dokter. Ya, Ya. terima kasih. Ini sekaligus Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Karangasem sudah meluangkan waktunya untuk berbincang-bincang pada podcast kita kali ini. Jadi buat Krama Karangasem jangan lupa selalu untuk kepoin. Nah, buat Krama Karangasem kepoin akun sosial media Prokopim Karangasem. Tentunya nanti di sini bisa dicek ya, di bawah sini bisa dicek, nanti dicoret-coret sama kameramen saya ya. Oke, terima kasih sekali lagi untuk Pak Dokter Gusti Sama-sama. Bagus Putra Pertama atas waktu yang diberikan. Terima kasih atas perhatiannya untuk Krama Karangasem, dan saya Adelia Dewi beserta kru Prokopim yang bertugas mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa.